Oke, baik. Ya, Z. Mohon izin Bu Ketua, Bu Danita, Bu Hefni, dan Bu Ratna. Apakah Ya, bisa kita mulai? Meskipun silakan. baru 25. Z, terima kasih. Izin kami mulai, Z. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Z, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Izin berpantun dulu, nggih, Bapak dan Bapak, nggak ada bapak-bapaknya ya. Izin berpantun dulu, nggih, ibu-ibu semuanya. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Harumnya semerbak menenangkan hati. Ya, Cakep. Mari kita belajar di sesi ini agar stres terkendali, hidup pun lebih berarti. Amin. cakep. Terima kasih yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Bapelke Semarang, Ibu Danita Sari Hudori. Yang Ya, kami terima hormati Ibu Wakil Ketua Dharma Wanita, Ibu Hefni Kartika Dewi Sulkan. Yang kami hormati narasumber kita yang luar biasa, Dr. Ratna Dewi Taufik Hidayat, serta ibu-ibu anggota Dharma Wanita Bapelke Semarang yang kami banggakan. Di hari Jumat yang cerah dan penuh berkah ini, kami mengucapkan selamat datang serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan waktu dan antusiasme ibu-ibu sekalian untuk bersama-sama mengikuti acara pada siang hari ini. Sebagai pembuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita memohon keberkahan dan kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. kasih. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon duduk dalam sikap sempurna. Dilanjutkan dengan Mars Dharma Wanita.
Hadirin dipersilakan untuk duduk istirahat. Selanjutnya yakni sambutan dan ucapan selamat datang kepada Ibu Ketua Dharma Wanita oleh Ibu Wakil Ketua Dharma Wanita. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Hefni Kartika Dewi Sulkan kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Nikmah. Izin minta di share screen, Mbak. Ya, Apa enggak usah di share screen, apa mau di share screen? ya. Terlihat Ibu? Oh, kelihatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terjelas nggih? Terdengar jelas? Ada Bu, ya. Hmm. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Bapel ke Semarang yang bisa meluangkan waktu pada siang hari ini di sela-sela kesibukan kerjanya untuk kita saling bersilaturahmi walaupun jarak jauh secara Zoom. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu langsung bersama Ibu Ketua yang terhormat Ibu Danita. Semoga eh, dengan pertemuan ini tidak mengurangi rasa kekeluargaan, rasa silaturahmi kita, rasa kasih sayang kita satu sama lain. Mungkin Ibu jauh ya Bu di Jakarta. Iya, Bu, nggak apa-apa. Gitu. Heeh. Silakan. Izin Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan profil Ibu Ketua Kepala Daerah Wanita Bapelke Semarang. Di sini saya akan membawakan pantun untuk anggota Daerah Wanita. Mentari pagi, sinarnya terang. Cakep, Burung berkicau, riang gembira. cakep, Dharma Wanita Bapelke Semarang tetap berkarya cakep, demi keluarga sejahtera. cakep. Izin Ibu, di sini saya akan membacakan profil tentang Ibu Ketua Dharma Wanita Bapelke Semarang. Beliau adalah panutan kita, adalah Ibu Danita Sari, SST, MKM. Adapun tempat tanggal lahir Ibu yaitu 22 Februari 1973. Alamat rumah Jalan Masjid Darussalam RT 07 RW 04 Tangerang Selatan. Mungkin kalau nanti lewat bisa mampir Ibu nggih. Oh, enggak. Pekerjaan Ibu adalah praktek mandiri. Kita ketahui bahwa Ibu Danita adalah ibu bidan yang super sibuk dan banyak anak baby-baby ya Bu. Banyak sekali kesibukan Ibu di rumah di Jakarta untuk praktek mandirinya. Hobi beliau adalah olahraga. Mungkin semua olahraga nggak Bu? Udah lah. Enggak. Terus dari Ibu Danita dan Bapak dikaruniai 3 putra dan putri yang sudah besar-besar. Yaitu yang pertama adalah putrinya sudah bekerja, yang kedua putri lagi sedang kuliah, yang ketiga adalah putra itu sedang kuliah juga. Dan Bapak sendiri, Pak Kudori, menjadi Kepala Bapelke Semarang itu TMT-nya dari tanggal 3 Oktober 2024. Sehingga saat itu juga Ibu Danita sebagai Ketua Darwanita Bapelke Semarang terhitung Bapak mulai bekerja penempatan di Bapelke Semarang. Begitu nggih Bu? Iya. Kurang lebih hampir 1 tahun Bapak di Bapelke Semarang hanya hitungan kurang beberapa hari karena Oktober tanggal 3 itu kan minggu depan ya Bu. Iya. Nah mungkin beberapa kali rencana kita mau pertemuan kayaknya tertunda terus ya Bu. Iya. Harapannya mungkin nanti kita bisa silaturahmi ketemu langsung sama teman-teman Darwanita Bapel ke Semarang. Mungkin kita cari waktu momen-momen yang pas waktunya dengan pegawai Bapel ke Semarang dan juga dengan waktu Ibu bisa menyesuaikan sama-sama. Next time Bu ya, kita bisa silaturahmi ketemu langsung. Baik. Izin, mungkin itu aja profil dari Ibu Danita. Tak kenal maka tak sayang. Next time, lain waktu, kita bisa bertemu langsung dengan Ibu Ketua Darul Wanita Bapelke Semarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Terima Mbak kasih. Nikmah. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hefni Kartika Dewi Sulkan.
Selanjutnya yakni perkenalan dan sambutan dari Ibu Ketua Dharma Wanita. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Danita Sari Hudori, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ratna Dewi Taufik Hidayat selaku narasumber pada kegiatan sharing session hari ini. Yang kami hormati pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Bapelkes Semarang yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa hormat saya. Yang kami hormati segenap pegawai Bapelkes Semarang serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada acara webinar Dharma Wanita Persatuan Bapelkes Semarang yang pada kesempatan kali ini mengambil tema yang sangat baik yaitu manajemen stres pada perempuan. Mengawali sambutan ini, saya haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Bapelkes Semarang yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara sharing session Dharma Wanita Persatuan Bapelkes Semarang pada siang hari ini. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa kegiatan sharing session ini adalah kegiatan pertama kali dalam kepengurusan ini dan tentunya sebagai sarana kita untuk saling kenal sesama pengurus Dharma Wanita dan di Bapelkes Semarang. Kemudian, kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan sekaligus untuk berkoordinasi antara pengurus, mengingat banyaknya program dan kegiatan dari pusat, baik dari tingkat eselon 1, kita dalam hal ini Direktur SDMK maupun Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, bahwa sebentar lagi, tepatnya di awal tahun 2026, sesuai informasi Bapelkes Semarang, akan beralih menjadi di bawah Sekretariat Jenderal Sekjen Kemenkes, tepatnya di bawah P2KSN, maka kita juga harus bersiap untuk menyambut perpindahan ini dengan baik dan mengikuti kebijakan yang ada. Kemudian, Dharma Wanita merupakan organisasi yang tentunya harus mendukung program-program dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Bapelkes Semarang, khususnya maupun unit eselon 1 dan Kementerian Kesehatan pada umumnya. Yang terakhir, pada kesempatan ini, mari kita manfaatkan kesempatan yang baik ini juga untuk berdiskusi dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di unit Dharma Wanita Bapelkes Semarang untuk periode ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Danita Sari Hudori. Ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pengumuman pengurus baru Dharma Wanita Persatuan Bapelkes Semarang. Mohon izin saya share screen. Ya, sudah terlihat ke ibu-ibu semuanya. Izin kami bacakan ibu-ibu untuk susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Bapelkes Semarang masa bakti 2024-2029. Penasehat dalam hal ini adalah Bapak Kepala Bapelkes Semarang, Bapak Hudori SEMKM. Kemudian Ketua adalah Ibu Nyonya Darita Sari Hudori. Wakil Ketua adalah Nyonya Hefni Kartika Dewi Sulkan. Adapun Sekretaris 1
adalah Ibu Nyonya Rasti Dewi Wijayanti. Mohon maaf, hari ini beliau sedang ada kegiatan di luar. Kemudian sekretaris duanya adalah Nyonya Nur Hayati Dodi Kurniawan. Bendahara satu adalah Nyonya Khairunima, saya sendiri. Bendahara kedua adalah Nyonya Nadia Oktaviani Zulfa Giananda Saktika Nugraha. Kemudian ada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang pendidikan yang diketuai oleh Nyonya Wulandari Indri Hapsari, di mana anggotanya ada 2, yakni yang pertama Nyonya Nina Lutansa Eko Berbudi Wijayanto. Yang kedua adalah Nyonya Nadia Lukitasari Arif Rahmat Kurnia. Kemudian bidang sosial budaya diketuai oleh Nyonya Agustina Catur Setianingrum. Dengan anggota yang pertama adalah Nyonya Anis Prasetya Mulyani Wardoyo. Dan yang kedua adalah Nyonya Anisatul Husna Dodi Kuncoro Wahyu Adi. Yang ketiga adalah bidang ekonomi yang diketuai oleh Nyonya Siti Nur Hasanah. Dengan anggota yang pertama Nyonya Lisyani Widyastuti. Dan yang kedua adalah Nyonya Dwi Sudaryanti Purnamaningsih. Disahkan oleh Penasihat Dharma Wanita Persatuan Bapelkes Semarang, Bapak Hudori STMKM, dan susunan pengurus ini sudah dikirimkan ke pengurus Ketua Dharma Wanita Persatuan Dirjen SDM Kesehatan. Bapak dan Ibu-ibu semuanya mohon izin. Terima kasih. Selanjutnya, ya demikian pengumuman pengurus baru Dharma Wanita Persatuan Bapelkes Semarang. Selanjutnya kita memasuki acara sharing session. Untuk itu izinkan kami untuk menyapa narasumber kita yang luar biasa, yang di tengah-tengah kesibukannya beliau berkenan hadir bersama kita, Dr. Ratna Dewi Taufik Hidayat. Selamat siang, Bu Ratna. Dr. Ratna, selamat siang. Siang, Mbak Nikma. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu nantinya nggih pada acara sharing Alhamdulillah. session ini. Ibu-ibu yang kami hormati, sharing session kita pada siang hari ini seperti yang sudah di-spill tadi nggih sama Ibu Ketua, bahwa tema kita adalah manajemen stres pada perempuan, sebuah tema yang sangat relevan, tema yang dekat ya dengan keseharian kita karena di tengah berbagai peran yang kita jalani, kita sebagai individu, sebagai pekerja, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai anggota masyarakat ya, yang terkadang bikin pikiran kita jadi jadi overload sehingga membuat perempuan sering menghadapi tantangan yang bisa memicu tekanan barangkali ya baik fisik maupun mental. Barangkali pernah nggih di antara ibu-ibu saya terutama nggih pernah nggih merasakan yang seperti itu. Atau Ibu selalu, Mbak? Ratna, gimana Ibu? Atau selalu? Oh, kadang-kadang saja Bu, kadang-kadang saja karena saya mengisi kemarin screening itu saya masih normal Bu. Ayo jujur screeningnya ya. Screeningnya saya masih normal nggih. Ya, alhamdulillah. eh Ibu-ibu yang kami hormati, ini eh, kita masuk ke sharing session nggih. Mohon maaf sebelumnya karena ternyata moderatornya itu eh, kebetulan dengan sangat terpaksa tidak bisa eh, apa namanya ya menyampaikan ya. Jadi kita mengalir saja ya ibu-ibu semuanya ya. Ini rumah kita sendiri, jadi monggo silakan kita berproses secara kita mengalir saja nggih. Alhamdulillah ya kita sudah berkumpul di sini. Jadi dengan tema yang sangat relate ini karena jujur saja ya siapa yang tidak stres, yang belum pernah stres seperti itu nggih. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya nggih Bu Dr. Ratna nggih. Nah, hari ini kita sama-sama belajar cara menghadapi stres. Jadi, ibu-ibu semuanya kita bisa nanti berbagi ya dengan narasumber kita bisa bertanya, kita bisa apa sharing barangkali ada pengalaman-pengalaman yang pernah
eh, ibu-ibu rasakan mau seperti apa, nanti kita bisa tanyakan lebih lanjut kepada beliau, Dr. Ratna Dewi Pangestuti Taufik Hidayat, MSc, SPKJ. Nggih, beliau adalah istri dari Bapak Taufik Hidayat, SKM MKes. Nggih, ibu-ibu sudah kenal semua. Nggih. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Medik dan Keperawatan di Suroyo Hospital. Nah, melihat gelar dan jabatan beliau, tentunya bisa kita pastikan bahwa beliau sangat berpengalaman ya membantu banyak orang untuk tetap sehat dan bahagia meskipun banyak tekanan. Oke, untuk itu mari kita sambut Dr. Ratna Dewi Pangestuti Taufik Hidayat, MSc, SPKJ. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo silakan Ibu. Oke, matur nuwun Mbak Nikma. Hari ini siang ini cantik sekali ya. Oh, hanya siang ini saja Oh, cantiknya berarti oh, saya. soalnya rak tahun dulu Mbak Nikma. Terima Alhamdulillah, kasih. terima kasih sekali sudah diberi kesempatan. Je, saya mulai, Je. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya cukup jelas, ibu-ibu semua? Iya, jelas Ibu. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Ketua Dharma Wanita Bapelkes Semarang, Ibu Danita. Salam kenal juga, senang sekali walaupun bertemu lewat Zoom ya, tapi Ya, akhirnya bertemu. ya. J, ya satu kesyukuran karena kita bertemu dalam kondisi sehat ya pada kesempatan Amin. kali ini. Demikian juga teman-teman sudah lama ini. Kalau saya dengan apa namanya teman-teman Dharma Wanita itu sebagian besar itu kayak karo anak-anak gitu ya, karena mereka masih kecil-kecil ya masih. Kemudian kalau ketemu lagi ki sapa meneh ini masih anak-anak. Mbak Bu Dori aja itu seusia adik dengan adik saya yang terakhir aja masih muda Bu Dori. Itu aja. Lagi ya kita tidak ngomong umur di sini. Alhamdulillah kita semua tetap aktif dengan tugas masing-masing gitu ya. Saya mulai aja izin izin share screen ibu-ibu semua. Eh, bisa dilihat ya. Sudah ini kelihatan? Sudah Ibu, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang diamanahkan pada saya adalah tentang manajemen stres. Sebetulnya ini related juga dengan beberapa waktu yang lalu kita juga pernah sharing session ya, termasuk juga mengulas tentang stres seperti itu lebih ke di dalam dunia kerja gitu ya. Dan tentunya kalau kita ngomong Dharma Wanita juga berhubungan dengan beberapa dari kita yang memang masih aktif bekerja seperti itu, oke. Nah, kita akan melihat kenapa nggak mau bergerak. Nah, sebentar. Kita akan melihat nih. Sebetulnya ini sudah perso semua, ibu-ibu semua, J. Sudah perso, cuma Bu Ratna mencoba mengulang saja ini tentang apa itu stres ya. Kita sama-sama satu pemahaman dulu bahwa stres adalah respon tubuh dan pikiran gitu ya. Stres adalah respon tubuh. Jadi yang berubah itu adalah eh, apa yang ada di dalam sikap tubuh kita, di dalam perilaku kita, di dalam emosi kita, dan di dalam pikiran kita terhadap tekanan atau tuntutan, baik itu dari luar. Dari luar di sini maksudnya adalah dari lingkungan, dari pekerjaan, dari sekolah, bahkan dari rumah gitu ya, maupun dari dalam. Dari dalam itu dari diri ya, berupa rasa khawatir, kemudian harapan-harapan, ya. Jadi dua hal ini, apa respon kita kalau memang itu berupa tekanan, kemudian menekan dan menuntut, maka itu bisa menjadi stres gitu ya. Stres itu bisa eustress dan juga bisa distress. Eustress itu kalau stres tersebut positif gitu ya, sehingga memang eustress ini kita perlukan supaya kita misalnya kita mau nyebrang jalan gitu ya. Kemudian kita nggak, kalau kita mau menyeberang jalan pasti berpikir dong,
nanti takut kalau ketabrak gitu ya. Oleh karena itu kita harus nengok kanan, nengok kiri ya. Ada tekanan, ada tuntutan supaya kita apa namanya menengok ke kanan ke kiri, mempertimbangkan apakah ada kendaraan yang mau lewat ya, supaya kemudian kita bisa lewat. Nah, ketika kita mendapat tekanan itu bahwa nanti kalau kita nggak menengok kanan kiri, maka akan terjadi sesuatu yang buruk loh. Nah, ini kan stres kan ya. Oleh karena itu kita harus melakukan pertimbangan dengan nengok kanan kiri kemudian menyeberang. Nah, itu eustress karena dengan stres yang bagus itu akhirnya kita bisa menyeberang jalan. Itu sesimpel itu ya. Contohnya kalau kita mau ujian juga atau mau dipanggil Pak Kudori apa ya, mau dipanggil Pak Kudori ya, stres kan padahal Pak Kudori mau ngasih hadiah gitu ya. Nah, dan juga eustress ini bisa memotivasi. Nah, sebaliknya kalau kemudian stres tersebut itu ternyata berlebihan, maka bisa menjadi distres. Berlebihan dalam hal ini bisa volumenya berlebihan, atau stres ini berlangsung dalam jangka waktu panjang seperti itu, ya. Sehingga kalau distres ini tentunya bertambah buruk gitu. Nah, dari stres ini tentunya harapannya adalah bagaimana kita bisa memanage gitu ya. Manajemen stres adalah serangkaian strategi atau teknik yang digunakan untuk baik itu mengelola, mengurangi, atau mengatasi stres di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tujuannya bukan menghilangkan stres. Kita nggak mau dong ya, stres itu hilang sama sekali, nanti kita nggak punya motivasi nanti ya karena nggak realistis namanya ya. Tetapi untuk membantu supaya kita bisa merespon stresor-stresor itu dengan cara yang lebih sehat maupun lebih produktif. Itu ya. Nah, ini sedikit gambaran mengenai apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika ada stresor. Ya, kalau ada stresor, maka tubuh kita melakukan respon. Misalnya kita melihat sesuatu yang menakutkan, kayak gitu ya, maka misalnya dari mata, kemudian akan menstimulasi otak. Ketika sesuatu itu eh, menakutkan atau membuat khawatir, otak kemudian di bagian pituitary gland akan mengeluarkan hormon ya, namanya ACTH. Hormon ini berada di puncak ginjal kita ya. Nah, kalau stresor ini bersifat kronis, ya, menstimulasi terus, maka kortisol ini banyak sekali nanti dikeluarkan. Sayangnya, kortisol ini kalau banyak, maka akan mempengaruhi kerja beberapa sistem dalam tubuh kita, gitu ya. Kalau itu sifatnya eh, dalam jangka akut, jangan dalam jangka pendek, maka tidak masalah, ya. Tetapi kalau dalam jangka panjang, maka akan menimbulkan gangguan-gangguan di berbagai organ tubuh kita gitu ya. Nah, ini adalah gambaran secara nyata ya. Ini adalah dari satu penelitian menggunakan PET scan. Kalau dalam kondisi yang normal ya, unstress gitu ya, maka pekerjaan apa namanya? Namanya ada yang disebut sebagai chemical messengers atau yang kita sebut sebagai neurotransmitter yaitu zat kimia di otak yang membawa pesan-pesan seperti itu ya. Itu sebagian besar itu dari prefrontal cortex. Kalau ibu-ibu bingung ini gambarnya ini apa sih ini gambar biru-biru ini gambar otak dari samping gitu ya ibu-ibu ya. Yang disebut prefrontal cortex ini adalah dahi kita. Jadi ini adalah otak dari seseorang yang sedang menghadap ke samping di sebelah kanan gitu ya. Jadi mata apa hidungnya di sebelah kanan tangan kita gitu. Jadi ini prefrontal cortex, ini otak kecil gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya ada stimulus dari luar, maka diolah di prefrontal cortex ini, kemudian dia akan secara simultan diarahkan ke belakang dengan menggunakan chemical messengers atau pembawa pesan ini secara eh, apa namanya bagus gitu ya, secara urut gitu. Nah, masalahnya kalau dia stres, maka kalau ada stimulasi dari luar gitu ya, maka tidak dianalisis dulu oleh prefrontal cortex ini gitu ya tetapi kemudian malah dibajak prefrontal cortex-nya ini kerjanya oleh yang disebut amigdala. Amigdala ini bagian otak ya yang apa namanya yang
mengontrol emosi gitu ya. Sehingga kalau amigdalanya ini bekerja melebihi fungsinya prefrontal cortex, kemudian akhirnya dia bisa membajak semua pekerjaan prefrontal cortex ya, sehingga akhirnya orang ini itu berpikirnya dikendalikan oleh emosi. Nah, kalau emosinya yang mengendalikan, dia nggak bisa lagi berpikir secara normal gitu ya. Ya, jadi misalnya dia menjadi meledak marah gitu ya, tertekan malah nggak bisa mikir, reaksi reaksi respon dari stres itu kan bisa fight itu ya, melawan, atau flight, kita lari dari sesuatu yang bikin kita tertekan kayak gitu ya, atau kemudian juga freeze gitu ya, malah kita bengong kayak gitu ya, bisa juga seperti itu. Jadi banyak banyak tindakan kita sesuai insting yang kita punya masing-masing ketika kita merespon stres gitu ya. Nah, balik lagi ke mohon maaf ya ibu-ibu, mari kita belajar bersama ya supaya kita bisa tahu diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita ngomong prefrontal cortex ini ada 9 fungsi di situ. Fungsi berempati itu yang mengomandoi atau yang mengatur adalah prefrontal cortex ini. Dia mengatur empati, mengatur pemahaman diri sendiri atau insight ya, mengatur respon fleksibel ya, kita mau berespon apa, respon-respon yang fleksibel tentunya, yang tidak kaku gitu ya. Nah, kemudian mengatur atau meregulasi emosi. Nah, ini di prefrontal cortex. Termasuk juga meregulasi tubuh kita ya. Kemudian tentang pertimbangan-pertimbangan moral itu di prefrontal cortex ini. Kemudian berpikir tentang intuisi ya, dan komunikasi-komunikasi yang terarah, serta bagaimana mengendalikan ketakutan ya, memodulasi ketakutan, rasa rasa khawatir. Nah, sedangkan di otak bagian tengah atau yang disebut sebagai limbic brain, maka ada respon-respon yang sifatnya itu instingtif, reflektif gitu ya. Nah, di antaranya adalah fight, flight, freeze gitu ya. Di situ, di limbic brain ini seringkali pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah untuk menjawab, contohnya ini ya, apakah saya aman gitu ya? Apa yang orang inginkan dari saya? Nah, itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari otak bagian emosi atau limbic brain ini ya. Nah, emosi itu ada di sini. Gitu, ya. Nah, dari pengetahuan dasar ini sehingga kita tahu bahwa ketika dari kecil kita itu diberikan disituasikan oleh kehidupan kita ya, atau bahkan sekarang ini kita sebagai orang tua mensituasikan anak-anak kita, keluarga kita, itu mau nggak mau harus memperkuat eh, fungsi dari prefrontal cortex ini ya, supaya orang-orang di sekitar kita ini eh, menjadi orang-orang yang empatinya baik, insight-nya bagus juga gitu ya, dan seterusnya ini gitu ya. Termasuk limbic brain-nya ini juga akhirnya nanti bisa adem ayem gitu ya, nggak meledak-ledak karena ini di sini nih yang mengatur dari emosi adalah prefrontal cortex ini. Gitu. Jangan sampai tadi kalau kita dalam kondisi distress, maka limbic brain ini malah yang menguasai prefrontal cortex. Itu yang terjadi ya. Baik, ini langsung ke apa yang disebut sebagai salah satu peneliti perilaku yang namanya adalah Albert Bandura. Dia mengeluarkan satu teori yaitu teori belajar sosial gitu ya. Dan teori ini penelitian ini sudah dilakukan di 1961 ya. Bahkan kita semua ini belum lahir ya. Tapi teori ini sudah ada. Dia melakukan penelitian di mana ada bobodol gitu ya. Bobodol itu boneka boneka besar kayak gitu ya. Ini bonekanya ini. Jadi dia dalam penelitian ini ada seorang dewasa yang melakukan kekerasan ke bobodol ini, dipukul lah ya, dibanting gitu ya, ditendang seperti itu. Nah, ketika sudah melakukan ini, kemudian ada orang lain yang memberikan reward positif ke si pelaku ini, gitu ya. Bukannya dikasih reward negatif, tapi bagus. Ya, kamu tadi sudah memukul, misalnya contohnya seperti itu ya, reward positif itu ya, dipuji-puji dan seperti itu. Apa yang terjadi?
Nah, di, di tempat lain, anak ini melihat kegiatan si orang dewasa yang sedang memukul ini gitu ya. Ketika anak ini berulang kali melihat dan melihat juga bahwa setelah orang dewasa ini memukul melakukan kekerasan pada bobodol ini gitu ya. Jadi anak ini melakukan observasi dan kemudian ternyata dia meniru gitu. Ya, dia meniru sehingga ketika dikasih bobodol ini juga yang terjadi, si anak ini juga memukul ya, kemudian membanting seperti itu, menendang. Nah, ini tidak hanya satu anak ini yang dibuktikan bahwa dia melakukan observasi serta imitasi ketika melihat kejadian seperti ini. Ya, ini termasuk ada anak perempuan juga melakukan seperti itu setelah beberapa kali dia melihat apa namanya tayangan ini seperti itu ya. Nah, ini kita refleksikan dengan kondisi sekarang, Bapak Ibu, di mana eh, anak-anak kita banyak terpapar oleh video-video, oleh tayangan di media sosial bahwa ada banyak kekerasan yang kadang-kadang sulit kita bendung seperti itu ya. Nah, ini kan sebetulnya bagian dari hal-hal yang merupakan stresor ya. Dan ingat Bapak Ibu bahwa semua peristiwa hidup kita, apapun itu tidak pernah bisa kita lupakan. Sebetulnya seperti itu. Nah, bahkan apapun yang terjadi di masa kecil kita itu sebenarnya tetap nempel di dalam otak kita, ya. Tapi kenapa Bu Ratna kok sekarang saya nggak ingat ya? Karena sebagian besar itu masuk ke ingatan bawah sadar gitu, toh. Yang ingat adalah hal-hal yang memang saat ini sering kita lakukan. Nah, kejadiannya seperti itu masalahnya ya. Nah, dalam kondisi kita aras kita itu terbuka seperti kita dalam kondisi tidur, mimpi, maka hal-hal yang masa lalu kita itu bisa bisa muncul lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya Bu Ratna mau menggambarkan saja contoh-contoh kekerasan semacam ini tidak hanya bisa kita lihat di rumah, di lingkungan kita, di kantor, mungkin ada juga gitu harapannya, tapi tidak ya di tempat kita masing-masing ya, di Bapelkes maupun di Surya Hospital ya. Kalau di Surya Hospital ada ya, tapi di pasien-pasien yang ada di akut itu. Gitu, J. Nah, teori ini sangat penting kita ketahui supaya kita bisa mengkat di sini, ya. Bahwa kalau kita melihat satu model-model yang agresif, itu harus segera kita cut di sini supaya anak-anak ini tidak melakukan imitasi. Mengkatnya ini bagaimana? Tentunya memberikan pemahaman mana baik, mana tidak secara berulang-ulang dan terus-menerus seperti itu, ya. Nah, balik lagi ke sekarang tugas kita sebagai wanita gitu ya. Nah, jangan sampai juga pengalaman masa kecil kita melihat sesuatu yang buruk kita bawa ke sini karena yang tadi saya bilang segala sesuatu itu kalau sekarang ini kejadiannya apa, kemudian mengambil seperti apa sikapnya, itu tidak kemudian ujuk-ujuk mengambil sikap karena kondisi saat ini saja, tetapi berdasarkan psikodinamika di belakangnya seperti itu ya. Kita nggak bisa ngejudge bahwa ada teman kita itu kok dia suka pamer, dia itu nggak tahu malu gitu ya. Kita nggak bisa ngejudge begitu aja bahwa dia orang yang negatif ya. Kita harus untuk tahu dia itu sebetulnya benar-benar positif atau negatif, kita harus melihat latar belakangnya. Oh, dia bersikap gini karena latar belakangnya ada hal-hal yang memang yang mengharuskan dia bersikap seperti itu. Nah, kalau kita bisa bersikap seperti itu terus, maka kita menjadi lebih wise gitu ya. Jadi tidak selalu ngejat sesuatu yang ada di depan mata kita. Balik lagi ke peran wanita. Peran wanita itu di awal tadi juga sudah disampaikan sama Mbak Nikmah ya. Peran peran kita banyak sekali, mulai dari peran ganda, multitasking, bahkan di rumah aja multitasking banget ya. Mbak Nikma kalau pulang dari kantor masih masak enggak tuh? Ya masih berecokin anak-anak enggak ya? Kayak gitu kalau kalau saya udah bebas, Bu Danita juga udah bebas ya, karena saya berdua sama Pak Taufik, jadi bisa geluntung-geluntung gitu ya. Nah peran gandanya hanya sebatas bagaimana, memang saya masih masak gitu ya, kemudian saya masih praktek gitu ya. Tapi banyak membatasi ketika capek ya salah satu tugas nggak usah
nggak usah diharuskan untuk apa namanya dilakukan. Belum lagi rumah ya, belum lagi tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi benar-benar peran ganda ini real gitu ya. Kemudian ada tuntutan-tuntutan dari pekerjaan dan karier ya. Jadi eh, apa namanya tuntutan pekerjaan kita sangat paham ya bagaimana indikator tercapai, bagaimana apa namanya target-target harus tercapai, bagaimana ya supaya tidak terjadi hal-hal yang komplain semacam itu kan tuntutan-tuntutan yang nyata juga ya. Kemudian masalah-masalah dalam hubungan. Nah, ini 2 hari ini Bu Ratna enek gitu ya, karena banyak kalau pas lagi habis praktek gitu isinya enek karena banyak sekali hubungan-hubungan yang simpang siur yang kurang nyaman gitu ya. Hubungan tidak selalu hubungan antara suami istri ya, tetapi juga hubungan antar kita gitu ya, antar teman kerja, antar tetangga, dan terlebih lagi adalah hubungan eh, dengan anak gitu ya, yang sekarang ini ada dari gen A sampai Z itu eh, banyak sekali masalah yang muncul gitu ya. Dan Bapak Ibu karena banyak sekali situasi yang berubah saat ini, maka komunikasi-komunikasi yang muncul, masalah-masalah komunikasi yang muncul itu saat ini mendominasi dalam masalah hubungan ini. Jadi masalah dalam hubungan ini sebetulnya kan tidak hanya masalah komunikasi saja ya, tetapi ternyata dominasinya adalah masalah komunikasi, gitu. Nah, kemudian juga pada wanita adanya perubahan-perubahan hormonal, baik itu mulai akil balik ya, mulai menars, kemudian kemudian apa hamil gitu ya, postpartum. Nah, ini ada ahlinya ya, nanti dibantu ya Bu Danita ya. Kemudian bahkan juga premenopause, menopause. Nah, itu perubahan hormonal yang luar biasa sekali. Tentunya ini menimbulkan stresor tersendiri bagi wanita. Karena satu hormon itu berubah, maka sebetulnya bagaikan kita itu melempar satu batu di tengah kolam gitu ya. Kalau batu kita lempar kan terjadi riaknya itu sampai ke pinggir gitu ya. Jadi hormonal ini kalau satu hormon berubah, maka semua hormon pada dasarnya ikut mengalami pergolakan gitu ya. Nah, kemudian adanya tuntutan-tuntutan baik itu secara sosial dan budaya. Misalnya saya sebagai anggota Dharma Wanita Bapelkes ya, apa ya tuntutan secara sosial saya gitu ya. Tuntutan saya sebagai istrinya Pak Taufik misalnya yang apa namanya harus harus apa ya, harus menjaga nama baik gitu ya. Kemudian secara budaya juga seperti itu, saya sebagai orang yang berlatar belakang Jawa gitu ya. Apa ini nilai-nilai budaya yang harus saya anut, yang harus saya ikuti seperti itu ya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan nilai-nilai pribadi, antara nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai sosial. Kadang-kadang kan ada yang nggak sinkron, tetapi mau nggak mau kita harus menyamakan gitu, ya. Sehingga ini merupakan stresor juga. Masalah keuangan, wah ini nggak usah diomongin ya pasti ya antara antara keinginan dan apa yang kita ada gitu kan banyak gapnya gitu, ya. Kemudian tadi balik lagi ke masalah kekerasan dan trauma-trauma. Trauma sekali lagi ingatan itu tidak akan bisa kejadian yang kemudian kita alami itu tidak akan hilang dari ingatan kita. Trauma-trauma masa kecil yang muncul juga tidak akan hilang. Tapi kita bisa mereframing gitu ya. Reframing itu bagaikan kalau kita kayak Bu Ratna nih misalnya saya -9 gitu ya. Kalau saya melihat Bu Ratna di sana ada cowok cakep, kalau kacamata saya buka gitu ya, mau secakep apa dia gitu ya, nggak akan saya lihat kan, burak tuh, tetap burak, mau cakepnya kayak apa tetap burak gitu ya. Tapi ketika saya melakukan reframing, kacamata saya pakai ya, frame kacamata saya pakai dengan lensa -9-nya saya pakai gitu ya. Oh iya ya, cakep ya, orang itu keren ya. Oh, hidungnya mancung, berwibawa ya, charming gitu ya, smart banget ya, keren banget ya. Oh ternyata Pak Taufik gitu ya. Ya jadi eh, apa maksudnya
kalau kita memandang sesuatu yang traumatis di masa lalu, mari kita bergerak belajar supaya bisa mereframing sehingga hal-hal yang di masa lalu itu tidak kita bawa ke masa ini gitu ya. Itu bagaimana kita mengatasi stresor. Nah, itu semua stresor yang muncul pada wanita. Nah, ini salah satunya. Kita ambil beberapa contoh saja ya. Jadi, kalau kita ngomong mengenai hormon, kalau pada wanita tentunya lebih banyak ngomong hormon estrogen dan progesteron ya. Jadi, walaupun ada yang lain kayak oksitosin dan lain sebagainya ya. Kadar hormon estrogen ini akan menurun sesuai dengan umur ya. Jadi kalau kita lihat di peaknya itu di umur 35. Nah, sakjane estrogen ini itu bikin kita kayak apa sih gitu ya. Kita lihat nih. Kalau ini salah kutik nih ya yang saya ambil nih ya. Kalau estrogen itu merupakan hormon seks utama. Jadi fungsi kesuburan, dia mengatur fungsi kesuburan yang membuat mata kita kelihatan bersinar gitu ya. Merangsang kolagen, bisa merangsang kolagen, jadi kulitnya masih kencang semua gitu ya. Kemudian menjadikan kulit tampak cerah dan sehat. Ini dari Malaysia nih kita ambil ya. Mematangkan, dia berfungsi mematangkan ovum. Kemudian juga merupakan salah satu hormon penting untuk kehamilan di mana dia juga mendorong untuk mood itu selalu baik. Nah, selain itu juga estrogen ini bisa mendorong ciri-ciri seksual sekunder ya. Selain itu juga menjaga kesehatan rambut, kulit, pembuluh darah ya, kemudian apa namanya saluran kemih dan juga menguatkan sistem otot. Ini estrogen. Mbak Nikma usia berapa ya? Mohon maaf ya. Saya 40, Bu. 40. Iya, sudah nggak Jadi kalau kenceng lagi 40 sekarang, Bu. eh cuma sedikit turun ya, tetapi masih bagus sekali gitu ya. Jadi makanya kelihatan masih kenceng gitu ya Mbak Nikmah ya, Oh, matanya itu masih karena kamera bersinar saja, gitu Bu. ya karena kolagennya masih penuh gitu ya. Dan Efek kamera, kemudian Bu. kenapa? Efek kamera. Efek kamera. Aslinya nggak Oh, gitu-gitu berarti amat. menipu nih kameranya ya. Baik, baik, kita lanjut ya. Demikian juga gimana nih kalau progesteron nih ya? Kalau progesteron tentunya bertanggung jawab menghasilkan sel embrio, ya. Kemudian dia menghasilkan cairan pada baik itu mata, mulut gitu ya, pada vagina gitu ya. Sehingga kalau makin lama makin usia apa namanya semakin banyak, maka kita lihat matanya kan jadi kering ya. Makanya kemana-mana harus bawa tetes mata untuk mengganti cairan mata gitu ya. Kemudian vaginanya juga lama-lama juga kering gitu ya. Nah, kemudian dia bantu menguruskan badan. Oleh karena itu, kalau usianya semakin banyak ya cenderung jadi gemuk. Ini menjadi salah satu saja faktor gitu ya, yaitu adanya penurunan hormon progesteron. Nah, kemudian juga apa namanya? Nah, ini bahasa Malaysia apa nih ya? Ya, kemudian apa namanya melanin kulit ya, melanin kulitnya itu menjadi agak coklat kalau ada progesteron ya. Dan ini progesteron juga menyebabkan payudara itu kencang, punggungnya montok ya, badannya jadi berbentuk gitu ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari estrogen progesteron yang makin lama levelnya makin turun gitu ya. Ya, kalau ini makin lama makin turun, jadi apa-apa yang ada di sini makin lama makin menghilang. Nah, padahal kan kita inginnya kan kelihatan cantik terus ya. Nah, ini kalau misalnya di dalam lingkungannya itu penampilan menjadi salah satu hal yang utama kayak gitu ya. Jadi kan orang itu kan mempunyai prioritas di dalam hidupnya ya. Kalau tuntutan sosial, penampilan kayak gitu menjadi salah satu hal yang utama atau tuntutan pekerjaan itu adalah penampilan, maka dia akan menjadi stresor yang kuat ya kalau ada perubahan level hormon estrogen progesteron ini. Oleh karena itu, dia akan mencoba untuk tetap mempertahankan dengan terapi dua hormon ini gitu ya, supaya tetap kelihatan kencang, cantik, montok, badannya bagus gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi jadi banyak sekali kalau kamu kita jelasin satu-satu nanti
di kesempatan lain gitu ya. Kita ngobrol lagi mengenai stresor-stresor tersebut. Nah, apa jadinya kalau stresor-stresor itu berlangsung terus dalam jangka waktu panjang seperti itu ya. Seperti salah satu kisah hari ini saya dapat pasien nih, seorang ibu-ibu dengan dua anak gitu ya. Dia masih muda, usianya masih 32 tahun. Dia itu menikah, dijodohkan dengan, ya kalau kalau karena dia itu bapaknya itu kiai gitu ya, jadi dijodohkan dengan orang dengan latar belakang agama yang bagus. Tetapi sayangnya, apa namanya, secara agama bagus, tapi fokusnya si suami ini itu adalah di pekerjaannya. Jadi eh, tanpa mencoba mengejudge ya, kondisinya adalah dari awal menikah ternyata suami ini pekerjaannya harus sering di luar kota sehingga mereka berdua itu LDR sampai kemudian mendapatkan dua anak, anaknya masih kecil-kecil usia 5 tahun dan 7 tahun. Tapi LDR-nya terus jadi sekedar pulang, eh, apa namanya, 3 hari, paling lama 5 hari, kemudian harus keluar kota lagi, keluar pulau seperti itu ya. Masalahnya adalah sikap dari suami ini sangat dingin, sangat cuek gitu ya. Kemudian masih disetir oleh keluarganya dan keluarganya masih sering memberikan tekanan pada si pasien yang ibu ini gitu ya. Jadi si keluarganya si laki-laki ini selalu ngomong ya, bahwa kamu tuh istri yang nggak berguna karena kamu nggak kerja gitu di awal-awal seperti itu. Kamu hanya ngabisin duit suami. Nah, seperti itu ya. Ya, pada akhirnya dia berusaha bekerja dan sekarang ini baru 1 tahun terakhir ini dia menikah sudah 8 tahun. 1 tahun terakhir ini dia bekerja sebagai guru TK. Tetapi jadi pulang itu suaminya juga masih bersikap cuek seperti itu ya. Bahkan kemudian ketahuan suaminya ini selingkuh gitu ya. Jadi stresornya banyak sekali nih ya. Stresor dicuekin, stresor tekanan dari apa namanya keluarganya suami, sementara keluarga dia itu ada di Kudus gitu ya, ada di Kudus. Jadi di sini dia nggak punya saudara. Nah, kemudian apa namanya? Pada saat kemarin-kemarin dia sudah berusaha untuk mengajukan perceraian sampai 2 kali, tetapi atas tekanan sekali lagi tekanan dari suami dan keluarganya si si suami ini akhirnya dicabut. 2 kali itu dicabut terus. Hmm, Akhirnya ketiga kali dia mengajukan ke pengadilan, pengadilan bilang, dipikir dulu benar-benar Bu. Nah, sekarang tekanan lagi nih dari pengadilan ya, eh, supaya mikir-mikir dulu kalau mau mengajukan perceraian gitu. Nah, jadi sekarang perasaan ibu gimana? Saya flat dok. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa pingin, tidak ada rasa rasa jengkel, tidak ada rasa apa namanya marah. Jadi sudah flat. Nah, ini lebih buruk daripada kalau dia masih ada rasa marah. Sebetulnya seperti itu ya. Sehingga fokus dia itu hanya anak dan kalau saya nggak pernah dikasih uang bulanan yang fix seperti itu ya. Jadi saya harus minta ke suami, "Ah, anak saya butuh ini dikasih. Kalau nggak apa namanya nggak minta nggak dikasih. Makanya dia bekerja. Bapak Ibu, Ibu bisa membayangkan berapa duit yang dia dapat sebagai guru TK gitu ya. Tapi akhirnya dia sama sekali tidak mau minta uang dari suaminya untuk dia sendiri. Sehingga segalanya adalah yang dia minta adalah kebutuhan untuk anak-anaknya saja. Nah, situasi ini kan pelik sekali ya. Bagaimana kalau kita berusaha berempati dengan situasi ini? Apa yang harus kita lakukan? Itu. Ya. Nah, inilah yang kemudian karena ini sudah bertahun-tahun, maka pada ibu ini muncul gejala depresi. Dia nggak punya semangat lagi, itu ya. Jadi setiap hari rasanya nggak ngapa-ngapain capek. Ada perubahan nafsu makan, ya badannya itu turun 5 kilo di dalam waktu 1 tahun terakhir ini. Nah, kemudian ada gangguan tidur. Kalau si ibu ini tidurnya berlebihan gitu ya. Kemudian ada perasaan cemas yang setiap hari muncul, menurunnya kemampuan konsentrasi gitu ya, rasa tidak tenang, perasaan tidak berguna, bersalah, putus asa. Alhamdulillah tidak ingin melukai diri sendiri ya, gitu ya. Kemudian berpikiran menyakiti diri sendiri. Nah, kalau pada anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial maupun Gen Z, ya, zilenial gitu ya,
Pasien-pasien itu sering muncul dengan, dok, saya kasih WA ke saya gitu ya, dok, saya lagi ini nih, di sini udah merah-merah karena garis-garis gitu ya, dengan darahnya gitu ya, dan nggak ada rasa apa ya, rasanya tuh malah bangga memamerkan seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya apa bedanya depresi dan cemas? Sebenarnya depresi dan cemas itu bagaikan mata uang. Kalau orang itu depresi, pasti sebentar lagi cemas. Dan kalau orang itu cemas duluan yang muncul, sebentar lagi pasti dia depresi. Karena pada dasarnya secara neurokimia perubahannya di otak ini itu sama. Tinggal mana dulu yang muncul gitu ya. Nah, kalau cemas tentunya cemas itu sebetulnya bagian dari stres itu ya yang kita akan kita semua punya gitu walaupun kita dalam kondisi baik-baik saja kita punya cemas. Tetapi kalau gangguan cemas ini yang harus diatasi ya, perlu pertolongan. Jadi kalau sudah gangguan cemas maka muncul sulit konsentrasi, ada gangguan tidur, khawatir berlebihan, selalu merasa lelah, hampir sama ya, keringat berlebihan atau gejala fisik yang muncul secara acak dan tidak khas misalnya mahnya muncul bolak-balik sembuh kambuh gitu ya, nyeri kepala yang terus-terusan muncul kambuh gitu ya, kemudian gatal-gatal ya dan sebagainya ya, serang apa namanya, masalah fisik sering muncul. Nah, di antara gangguan cemas ini kadang-kadang muncul peak gitu ya, menguat sekali terjadi. Kalau seperti itu tuh namanya terjadi serangan panik atau panic attack gitu ya, yang munculnya hanya sebentar tapi menimbulkan kecemasan yang luar biasa sampai orang tersebut berpikir bahwa sebentar lagi mati nih gitu ya, sampai sampai kepikiran semacam itu. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat manajemen stres itu seperti apa gitu ya. Sebetulnya ibu-ibu sudah paham kok ini ya. Kenali dulu nih. Kalau kita mau mengatasi sesuatu, pasti kita harus tahu dulu sumber stresnya apa. Nah, untuk tahu sumber stres, kadang-kadang kalau kita hanya mikir gitu apa ya, merenung gitu aja, kadang sulit, Ibu-ibu J. Oleh karena itu akan lebih enak kalau kita membuat jurnal. Apa ya hal-hal negatif yang selama ini kita alami gitu ya, kita tuliskan. Nah, kemudian kita pisah-pisahkan. Apakah itu stres yang eksternal? Apakah saya mempunyai kebebanan yang berlebihan di kerjaan saya, di tugas saya, gitu ya? Atau hal-hal yang sifatnya internal? Apakah saya mempunyai pikiran-pikiran yang overthinking atau kalau anak-anak sekarang netting gitu ya, negative thinking? Atau saya mempunyai tuntutan yang selalu perfeksionis ya, gitu ya ke arah diri saya sendiri dan orang sekitar saya. Nah, bisa-bisa seperti itu. Nah, kita harus mengenali itu dulu. Selanjutnya, kita harus mulai belajar disiplin, mengatur waktu dengan baik, gitu ya. Nah, untuk dapat mengatur waktu dengan baik, misalnya ya, harus menggunakan to-do list atau planner. Ya, semacam di atas, kita menggunakan dibantu dengan journaling juga, gitu ya. Jadi misalnya sehari besok tuh saya mempunyai mempunyai planning untuk melakukan A, B, C, D gitu ya. Maka ini supaya tidak bentrok, maka saya harus melakukan yang A itu jam jam sekian, selesai jam sekian. Nah, seperti itu ya. Karena kalau bentrok pasti akan menimbulkan stresor tersendiri nanti ya, sehingga yang lain menjadi ikut kacau. Nah, terapkanlah teknik manajemen waktu ini secara ya sebetulnya saya mau ngomong ketat gitu memang memang iya memang kita harus ketat dengan pembagian waktu tetapi juga tidak melupakan kondisi-kondisi yang memang kita harus fleksibel ya. Misalnya Bu Ratna lagi ada pasien apa namanya waktunya 30 menit ya untuk konseling ya Ibu ya. Sudah 30 menit ternyata pasiennya masih seru kok ceritanya gitu ya. Tahu-tahu Bu Rana ngangkat gitu ya, ibu sudah 30 menit, mohon maaf. Gimana coba? Kalau seperti itu ya, pasti rasanya nggak nyaman sekali ya. Nah, kemudian juga tentang upaya-upaya untuk belajar bersikap asertif gitu ya, yaitu mengatakan tidak. Misalnya saya dikasih apa namanya jam saya praktek misalnya kalau pagi hanya sampai jam 11 gitu kan. Tapi menjelang jam 11 itu saya masih punya misalnya tinggal setengah jam saya masih punya 2 pasien lagi. Maka saya harus mengatakan tidak walaupun pasien itu sudah ngomong
sudah pesan untuk dengan saya seperti itu. Sehingga saya harus ngomong untuk tolong dialihkan ke psikiater yang lain, nah, seperti itu. Nah, kalau itu agak agak mudah karena saya dibantu oleh orang lain ya. Tetapi kalau kita dengan atasan seperti itu ya, kadang-kadang kan nggak enak mau ngomong tidak. Tetapi kita harus ngomong, Bapak, ini saya masih punya tugas 3 ini yang mungkin pengerjaannya sampai nanti akhir waktu kerja mungkin belum selesai gitu ya. Sehingga mohon maaf kalau kalau bisa saya tidak ditambahkan lagi gitu ya. Atau ke teman misalnya diajakin ngapain yuk kita pergi sementara di rumah masih ada pekerjaan yang harus kita selesaikan ya ayo kita berkata tidak gitu ya. Nanti kalau udah bisa itu lebih 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 senang ya. Ternyata aku bisa menolak ya gitu ya. Nah, kemudian latihan relaksasi. Ini banyak sekali latihan relaksasi ini di YouTube ya ibu-ibu bisa mencoba apapun itu relaksasinya mau relaksasi meditasi biasa meditasi mindfulness mau yoga mau stretching ya monggo atau relaksasi dengan nafas dalam di breathing gitu ya di breathing ini tekniknya juga macam-macam ya. Ada yang tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, kemudian buang 4 detik, tahan lagi 4 detik, tarik 4 detik. Nah, seperti itu. Atau ada yang pakai 5 detik gitu ya. Jadi tergantung ketahanan kita. Nah, latihan relaksasi ini ya selalu pasien-pasien di awal ketika saya minta untuk relaksasi, sudah dok, sudah saya lakukan dok, tapi saya tetap cemas, gitu ya. Berapa kali dilakukan, sudah berapa kali mencoba, ya kan sudah seminggu ini, saya sudah seminggu loh, saya coba gitu. Kalau dokter kan bilang tiap malam saya sebelum tidur harus relaksasi, udah saya lakukan nih. Setiap malam saya mau dalam 1 minggu udah ini kok, tapi kemarin itu masih panic attack ya, gitu ya. Nah, tidak bisa relaksasi ini dalam waktu singkat. Seminggu itu waktu yang singkat, Ibu-ibu ya. Kemudian kita apa namanya? Ketika kita cemas itu kemudian bisa kita terapkan gitu ya. Jadi ini harus diulang-ulang terus kita lakukan. Bahkan pada saat misalnya kita lagi mendengarkan sesuatu gitu ya, kita lagi mendengarkan Zoom semacam ini ya, kita sambil relaksasi bisa tarik latihan relaksasi gitu ya, tarik nafas panjang 1, 2, 3, 4 tahan nafas 1, 2, 3, 4. Nah, semacam itu bisa kita lakukan. Jadi kapanpun itu ini dicoba dilatih sehingga ketika kita menghadapi situasi yang stres langsung ketika kita mencoba deep breathing itu bisa sangat membantu. Itu ya, itu ya. Kita lanjut olahraga teratur. Nah, ternyata benar loh kalau kita benar-benar olahraga teratur itu ya 3 sampai 5 kali seminggu 30 menit. Akan lebih baik kalau minimal tuh 5 kali seminggu kalau kita waktunya 30 menit ya. Kalau tiga kali seminggu itu ya paling enggak ya 45 sampai 1 jam olahraganya ya dan untuk yang di atas 40 tahun kan ada anjuran kita lebih banyak juga disertai latihan beban gitu ya supaya memaksimalkan metabolisme ya. Ini kata kata teman-teman yang di wellness gitu ya di Suraya Hospital kan ada teman-teman di wellness nih ya yang di apa namanya ya di apa ada teman-teman fisioterapis dokter dokter fisioterapis FPKFR dan juga gizi klinis gitu ya mereka bikin bikin paket-paket ini untuk supaya fit gitu ya. Nah, kemudian juga tidur yang cukup. Ibu-ibu, untuk tidur yang cukup ini salah satu yang mesti kita benerin adalah sleep hygiene ya. Sleep hygiene ini kan 2 jam sebelum tidur kita harus menghindari minuman-minuman yang bikin kita melek gitu ya. Kopi, teh, coklat gitu ya. Itu juga nggak benar. Kalau termasuk juga sleep hygiene adalah kalau kita tidur dan kita nggak senang kalau benar-benar gelap gitu maka padahal tidur yang bagus kan gelap ya. Maka kita boleh pakai sinar, tapi sinarnya nggak boleh langsung di atas mata kita seperti itu ya. Di atas lampu di atas itu harus mati. Maka sinar kalau kita tidur lampunya cukup yang dari bawah gitu ya. Sehingga eh, otak kita itu kan kalau ada sinar dari atas, maka otak kita menangkap bahwa ini masih siang loh, gitu ya. Sehingga
produksi melatoninnya nggak cukup banyak gitu nantinya untuk membuat kita jadi ngantuk. Nah, kita kan mau supaya otak itu menjadi apa rileks, kemudian produk melatoninnya cukup sehingga kita kemudian ngantuk. Nah, kemudian termasuk sleep hygiene juga adalah waktu tidur. Itu kalau bisa dibikin rutin. Kalau misalnya jam 9 udah mulai di tempat tidur ya selanjutnya diusahakan seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya adalah makanan sehat. Nah, kapan-kapan nih eh, kita bisa mengundang eh, Dokter Juni ya. Dokter Juniati itu salah satu dokter di Surya Hospital, dia gizi klinis gitu ya. Gimana sih makanan sehat itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Kan tidak seperti itu ya sekarang ya. Makanan sehat itu adalah yang sesuai kebutuhan kita seperti itu. Ya. Kemudian cari dukungan sosial. eh, Dukungan sosial ini sebetulnya bisa kita dapat dari keluarga, kemudian dari teman yang di sekitar kita ya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa speak up gitu ya, menceritakan situasi kita untuk mendapatkan dukungan emosi dari teman-teman kita, dari keluarga, dari terapis. Karena terbukti ini sangat-sangat signifikan ketika seseorang itu depresi misalnya ya, kemudian cemas gitu ya. Tetapi orang-orang sekitarnya itu sangat memberikan dukungan emosional, maka pemulihannya akan cepat sekali gitu ya. Contohnya ada pasien seperti itu ya. Walaupun dukungan emosionalnya itu sepertinya bagus, tetapi terus-menerus ada, tetapi cara ngomong sebagai bentuk dukungan emosi itu salah, itu juga akhirnya juga tidak bagus gitu ya. Contohnya misalnya orang depresi atau cemas itu ya. Kemudian, nah itu kan pikiranmu saja, yuk dong, kamu bisa sendiri, nggak usah dipikir dalam-dalam. Nah, itu tuh menyakitkan sekali ya. Kemudian termasuk juga misalnya keluhannya adalah bolak-balik apa merasa cemas, fobia sosial seperti itu ya. Sehingga ketika diajak bertamu kemana seperti itu ada ketakutan yang berlebihan. Itu misalnya ya sudah toh nggak usah dipikirin. Kok sampai gemeter kayak gitu sampai ini itu kan karena pikiran-pikiranmu aja. Ayo nggak usah dipikirin. Nah, seperti itu. Seolah-olah apa yang dirasakan itu nggak nyata ya. Padahal orang yang cemas, orang yang cemasnya lagi meningkat, orang yang depresi itu benar-benar mengalami hal-hal yang menakutkan itu, benar-benar mengalami kehilangan energi, benar-benar mengalami kesedihan yang bahkan mereka sendiri nggak tahu. Kok aku bisa sedih sampai kayak gini nih, gimana gitu ya. Dan kalau orang bilang overthinking pada orang yang cemas, aku sebetulnya juga nggak mau nih pikiranku kayak gini, mikir terus, tapi aku nggak bisa nyetop. Nah, memang seperti itu kan yang bermasalah di otaknya gitu ya. Nah, selanjutnya juga kembangkan pola pikir yang positif. Ini kalau belum sampai masuk ke kondisi depresi dan cemas ya, dia bisa mengembangkan pola-pola pikir yang positif gitu ya. Ini untuk kondisi-kondisi prevensi dan promosi gitu. Tapi kalau sudah masuk ke depresi dan cemas tentunya akan sulit gitu ya. Nah, apa yang bisa kita kembangkan ketika kita mendorong adanya pola pikir yang positif? Contohnya adalah self-talk ya. Ganti self-talk negatif ini dengan afirmasi positif. Kita bisa belajar bersama-sama dengan lingkungan kita, misalnya ya. eh, Tadi berangkat dari rumah, misalnya Mbak Nur nih, misalnya dari Jogja dulu ya. Sekarang kan deket ya tetangga yang Mbak Nur ya. Misalnya dari Jogja nih, balik ke Jogja, kemudian perjalanan ke mana? Ke Magelang gitu ya. Karena Jogja Magelang ini banyak juga orang laju gitu ya. Di jalanan, kok macet nih gitu ya. Kata-kata macet itu adalah kata-kata yang membuat kita merupakan yang termasuk pola pikir yang negatif gitu ya. Aduh kok macet ini gitu ya. Sehingga sebaiknya kita ganti menjadi misalnya eh duh maaf nih ya, aku telat mungkin ya karena lalu lintasnya penuh. Nah, seperti itu. Penuh kan konotasinya adalah konotasi positif gitu ya. Jadi ini akan lebih bagus. Hal-hal seperti ini kita coba untuk saling koreksi satu sama lain itu maka nantinya akan ada pola bersama yang berubah menjadi pola pikir yang positif secara bersama-sama di lingkungan gitu. Nah, kemudian juga fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Contoh misalnya, banyak sekali saat ini yang
saya difitnah, saya nggak mau ikut lah, nanti takut diomongin nggak enak gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kan masalah orang lain mau ngomong kayak apa, mau memfitnah kayak apa, kan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan kan. Ya sudah, terserah orang lain ngomong apa, ya. Terserah aja, semasa kita masih bisa melakukan hal-hal yang positif, sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut itu masih nyambung gitu ya, yang tidak melanggar nilai-nilai pribadi, agama maupun masyarakat, ayo aja gitu. Kenapa harus takut omongan orang lain gitu ya. Nah, baik, pada prinsipnya kita mau nih memperkuat apa yang disebut resiliensi kita ya. Apa sih resiliensi? Resiliensi itu atau disebut juga ego resilient. Resiliensi itu kalau kalau bola gitu daya lenting gitu ya. Daya daya apa ya? Daya lenting ya. Dia bola kalau kita lempar kan em, mendal kalau orang Jawa bilang ya. Nah, itu daya mendalnya ini ya, atau disebut resiliensi ya. Jadi ego resilience adalah kemampuan yang melibatkan bagaimana upaya penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan gitu ya. Atau ada juga definisi yang lain adalah resiliensi merupakan kemampuan bangkit kembali dari pengalaman hidup yang negatif. Kemudian resiliensi ini mencerminkan kualitas bawaan dari individu atau kualitas yang merupakan hasil dari pembelajaran dan pengalaman individu tersebut gitu. Jadi resiliensi bukan tentang menjadi kuat setiap saat ya. Kita nggak bisa menjadi kuat setiap saat gitu. Ya, resiliensi adalah tentang kita mampu untuk bangkit kembali meskipun sempat jatuh. Jadi aspek supaya kita resiliensinya bagus adalah aspek-aspek ini ya. Kita bisa mencoba untuk belajar meregulasi emosi-emosi menjadi selalu ke positif gitu ya, mengendalikan impuls-impuls yang nggak perlu ya, marah kalau marah pukul aja. Kalau nggak seneng aku ceritain ke orang lain, kalau sakit hati menyakiti diri, nah seperti itu ya, itu kan impuls-impuls yang harusnya bisa dikendalikan. Selalu menjaga optimisme, selalu ada di area empati gitu ya, mencoba untuk misalnya tadinya cuek, ayo dong ke empati lagi, misalnya kayak gitu ya. Selalu mencoba untuk menarik diri ke hal-hal yang baik ini ya. Kemudian selalu mencoba menganalisis sebab masalah dulu sebelum action kayak gitu ya. Nah, kemudian juga mempercayai bahwa saya itu bisa gitu ya, self evidence, self efficacy itu ditingkatkan juga dan kemudian selalu mencoba terus-menerus mengedepankan untuk aspek-aspek positif dalam diri kita itu meningkat. Jadi hidup kita itu kan ada di masa lalu, saat ini, dan masa depan. Seperti itu ya, ibu-ibu semua. Apapun yang terjadi di masa lalu seringkali menyebabkan kita kecewa. Trauma, kegagalan selalu menyebabkan kita kecewa. Kenapa dulu seperti ini ya? Andai saja dulu seperti ini, tetapi kan kita tidak bisa ngapa-ngapain terhadap masa lalu. Ya, sehingga apapun yang terjadi masa lalu, kuncinya adalah bagaimana. Kan kita selalu mencoba menarik, kalau kita lagi pikirannya negatif kan, oh, andai saja, kayak gitu. Begitu kita ngomong andai saja, artinya kita menarik trauma masa lalu itu ke masa sekarang. Ya, kalau kita selalu mencoba menarik hal-hal yang nggak enak di masa lalu itu ke sekarang, artinya energi yang harusnya kita fokuskan di sekarang ini untuk optimal, maka sebagian energi kita itu habis untuk menyesali masa lalu gitu ya, sehingga kita di area depresif ini jadinya seperti itu. Nah, kalau mau berlatih adalah setiap kali ingat masa lalu, sudah, ini masa lalu. Aku harus mencoba ikhlas. Aku mencoba ikhlas. Nah, seperti itu. Self-talk semacam ini memang harus diulang-ulang terus. Atau kalau orang cemas, itu adalah menarik masa depan ke masa sekarang. Itu ya. Nanti gimana ya? Kalau seperti kalau seperti ini, nanti gimana ya? Aku takut kalau gini. Nah, gitu ya. Jadi menarik hal-hal yang belum kejadian itu ke sekarang sehingga takut menghadapi belum dicoba udah takut ya. Untuk itu kita juga harus selalu menyemangati diri, ayo dicoba dulu. Apapun yang terjadi nanti ya dihadapi nanti.
Kan kita nggak tahu, kan sekarang yang harus kita lakukan tuh yang sekarang, gitu ya. Itu prinsipnya. Nah, satu hal ini ibu-ibu, fakta tentang menangis gitu ya. Ternyata kalau di budaya kita kan kalau laki-laki nggak boleh menangis ya, cengeng ya kayak gitu ya, lebay kayak gitu ya. Termasuk kita juga kadang-kadang digituin sama teman-teman kita ya. Dalam kondisi emosi intens, kita menangis dengan banyak air mata. Nah, saat itu sebetulnya apa sih yang terjadi pada otak kita? Saat kita menangis, otak memproduksi neurotransmitter endorfin. Nah, neurotransmitter endorfin ini sebetulnya neurotransmitter yang hampir mirip ya dengan kalau kalau ibu-ibu pernah dengar morfin, morfin itu kan untuk rileks ya, untuk nyaman gitu ya. Nah, endorfin ini sama dengan morfin tetapi dihasilkan oleh otak kita sendiri. Ya. Nah, otak kita ketika kita menangis itu menghasilkan endorfin yang namanya leusin enkephalin gitu loh ya. Nah, oleh karena itu ketika kita menangis kemudian muncul bursting atau muncul endorfin si leusin ini, zat enkephalin ini, maka ada sensasi kita menjadi lega setelah menangis gitu. Sehingga kalau kita memang benar-benar sedih, nggak usah ditahan. Kita jengkel, misalnya kita mau menangis karena jengkel, nggak usah ditahan, ya nangis aja gitu ya. Kita kasih kesempatan diri kita untuk menangis gitu ya. Nah, kemudian setelah kita menangis, ada perasaan lega, otak kemudian juga menyusul memproduksi oksitosin dan serotonin. Kita tahu oksitosin itu hormon cinta ya. Serotonin adalah neurotransmitter yang mengatur emosi gitu ya. Sehingga kalau serotoninnya cukup, oksitosinnya cukup, pasti kita menjadi tenang dan secara emosional jadi stabil gitu. Sehingga penting menangis ini. Kasih waktu diri kita untuk memang benar-benar menikmati menangis gitu. Tapi ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Menangis yang berlebihan juga nggak bagus karena nanti jadi pusing ya. Karena tegang. Menangis itu kan juga bikin otot-otot sekitar mata tegang gitu ya. Sehingga oke, kasih waktu untuk menangis. Kemudian sudah cukup, lega, selesai. Tapi sebelum kita kasih waktu diri kita untuk menangis, maka kita harus janji ke diri kita. Oke, aku akan ngasih waktu diriku untuk menangis nih. Karena aku jengkel sekali, karena aku marah sekali, dan aku nggak tahu mau mau mengekspresikannya kayak apa gitu ya. Aku mau milih menangis aja. Oke, tapi aku mau kasih waktu diriku menangis sebentar aja. Misalnya 3 menit aja, nggak boleh lebih dari 5 menit, misalnya gitu ya. Oke, kita akhirnya memisahkan diri, mencoba untuk cari waktu sendiri, dan benar-benar ketika sudah 3 menit selesai pakai alarm, kemudian keluar lega gitu ya, dan dengan energi positif yang lebih positif itu paksa diri kita untuk melakukan sesuatu, dan itu lebih mudah kan, untuk memaksa diri kita melakukan sesuatu itu lebih mudah daripada sebelum kita menangis gitu ya. Maka ibu-ibu, it's fine jika kita memang harus menangis, jangan ditahan gitu ya. Nah, sebelum saya mengakhiri, kapan nih harus mencari bantuan profesional nih ya, jika stres dan dampaknya sudah menyebabkan gangguan gitu ya. Artinya, kalau kita harus mencari bantuan profesional kalau stres tersebut sudah mengganggu aktivitas harian kita ya. Misalnya tugas-tugas kita menjadi nggak selesai sesuai target gitu ya. Contohnya hari ini juga ada pasien yang dia bekerja di pabrik gitu ya, dan karena sudah mulai stres, ke arah distres, ke arah depresi, kemudian sering kehilangan konsentrasi, dia bekerja di pabrik kan harus pakai mesin-mesin ya, sampai ada 2 ujung jarinya ini apa namanya hilang gitu ya, karena sudah kena kena mesin itu. Selain itu dia juga udah 4 kali jatuh dari motor kayak gitu ya. Jadi hal-hal kalau sudah seperti ini maka sudah saatnya harus ngobrol nih, cari bantuan profesional. Bapak, ibu-ibu, kami menawarkan ya, saya sebagai eh, ini lagi endorse nih ya. Eh, jadi Suraya Hospital itu bikin hotline service free, chatting 30 menit untuk bisa chatting dengan konsulen-konsulen, konselor-konselor seperti itu ya, dengan nomor ini. Dan ini 24 jam dibuka gitu ya, ada yang bertugas secara shift gitu ya, supaya anak-anak muda, supaya
dewasa-dewasa muda yang butuh untuk sharing gitu ya, malam-malam semacam itu ya. Jadi masih ada waktu untuk menurunkan tegangan karena sebetulnya dedikasinya awalnya membentuk ini itu adalah banyak sekali kasus-kasus dewasa muda dan anak-anak remaja yang mulai menyakiti diri sendiri ya, self harm maupun yang ide-ide suicide gitu ya. Kita lihat berita-berita suicide kan makin lama makin banyak. Nah, ini nih diinspirasi dari kondisi eh, seperti itu ya. Jadi monggo ini bisa dimanfaatkan dan bisa di-share kemanapun gitu karena klien-kliennya dari seluruh Indonesia. Itu yang saat ini bisa disampaikan Bu Ratna. Mohon maaf kalau belum bisa memenuhi memuaskan ibu-ibu semua atas curiousnya gitu ya. Semoga nanti di lain waktu bisa kita bisa kita sambung lagi dengan topik yang lain dan Bu Ratna tentunya akan dengan senang hati kalau misalnya ada yang menginginkan untuk eh, apa namanya lain-lain lain topik gitu nanti akan saya carikan sesuai dengan topik yang diinginkan tersebut gitu J. Terima kasih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wow, ini luar biasa sekali nggih, ibu-ibu semuanya materi yang disampaikan Dr. Ratna. Sebentar ada telepon. Nggih, banyak sekali ya pengetahuan baru yang kita dapatkan dan juga tips-tips yang bisa langsung kita praktekkan ya, ibu-ibu semuanya. Nih sekarang saatnya ibu-ibu untuk bertanya atau mau berbagi pengalaman. Monggo silahkan. Kita bebas saja di sini ya. Kita sama-sama belajar. Monggo silahkan. Bisa raise hand atau bisa langsung. Nanti Bu Danita pasti bisa banyak cerita juga dari pasiennya nih ya. Iya, Bu. Ayo. JJ monggo Mbak Nima. Monggo silahkan. Ada ibu-ibu barangkali ada yang mau cerita nih pengalaman apa yang bikin stres, pengalaman lucu barangkali bikin Itu stres ada juga yang bisa ya raise Bu ya. hand, Mbak. Oh ada Anjay. Ya monggo silahkan. Bu Anis Bu Nadia Murniasih ini dulu, Bu. Bu Nadia Oh dulu. Bu Nadia dulu J. Monggo Bu Nadia silahkan. Ya, selamat siang Dokter Ratna, Bu Nikma, dan Bu ibu-ibu Ratna, semuanya. jangan Bu Dokter Ratna. Ya, Di Bu sini kita Ratna, Bu Bu Ratna. Ratna. Ya, ini mohon maaf tidak bisa on cam karena sedang mengerjakan pekerjaan lain jadi nyambi, nggih. Sebelumnya Monggo perkenalkan, silakan. nggih Dok. Ya, Bu, nggih, Bu, saya Nadia, istri dari Pak Arif Rahmat. Ini izin bertanya, kalau saya sedang stres ya, ini misalnya saat akreditasi, kemudian tuntutan program. Kebetulan saya kerjanya di puskesmas, Bu. Nggih. Jadi eh, kalau sedang banyak tuntutan program, kemudian dituntut ini kan sedang CKG ya, CKG sedang heboh-hebohnya ini di sekolah, di SD, SMP kayak gitu ya. Nah, itu saya cenderung nafsu makan saya bertambah, Bu. Sedangkan teman saya kalau sedang stres itu justru tidak nafsu makan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana mekanisme stres ini bisa mempengaruhi nafsu makan dan mengapa ini efeknya kok bisa berbeda antara satu orang dan orang yang lain seperti itu, Dok. Ya, terima kasih. Langsung dijawab ya, biar nggak lupa. J, boleh monggo. Ya silakan Bu Ya, Ratna. mana dia pertanyaannya keren ya. Ini balik-balik lagi ke tadi gambar yang pertama tadi mengenai respon stres yang mendorong munculnya beberapa hormon tadi ya, Mbak Nadia ya. Pada dasarnya kalau respon stresnya sama, hormon yang jalannya juga sama gitu ya. Yang muncul apa dulu, mempengaruhi kortisol kayak gitu ya. Nah, kortisol ini kemana? Yang membedakan adalah modalitas awalnya gitu ya. Kan kita masing-masing mempunyai kecenderungan, bahkan secara kepribadian tubuh kita tuh juga mempunyai tipe-tipe sendiri-sendiri. Ya, kepribadian kita, cetakan kepribadian kita dari awal juga punya sendiri-sendiri sehingga yang disebut karakter itu ya. Hmm. Oleh karena itu,
kalau kita mempunyai stres, maka coping atau bagaimana kita mengawali, membiasakan atau beradaptasi dengan stresnya itu juga berdasarkan apa yang modalitas awal kita gitu ya. Contohnya adalah Bu Rana juga gitu. Kalau lagi stres, banyak makan. Apalagi kalau bikin apa namanya materi kayak gini, ini bikinnya dari malam ini. Wah, karena saya ngantuk, saya banyak makan. Saya kayak gitu kan. Karena tekanan supaya saya tetap melek, saya banyak makan. Jadi ini kalau misalnya nih, kita harus ngomong lagi kalau tinjauannya secara psikologis adalah ketika setiap manusia itu perkembangan apa namanya perkembangan sosialnya ya itu tuh universal sama ya. Jadi kalau nanti baca perkembangan sosial teorinya si Erikson ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, orang-orang yang tahapan eh, apa namanya di awal itu kan 2 tahun pertama itu kita ada trust mistrust ya. Trust mistrust ini kalau misalnya kurang diberikan oleh lingkungannya ini, misalnya dia tinggal sejak bayi tidak diasuh oleh orang tuanya, ya gitu ya, sehingga kekurangan belayan ketika masih bayi kurang diasuh, kurang digendong oleh orang-orang sekitarnya, sehingga bisa menimbulkan dia nangis gitu nggak ada yang deketin untuk apa keperluan si bayi ini gitu ya, sehingga dia mistrust terhadap lingkungannya. Tapi kalau trustnya ini berlebihan juga ya, itu overfeeding kayak gitu ya, kalau bayi yang sampai 3 tahun dia menyusui itu kan overfeeding. Itu juga bisa terjadi mistrust gitu ya. Nah, kalau mistrust tadi ini itu dibawa ke sampai nanti ya, sampai kemudian usia dewasa, orang-orang yang mistrust ini tidak terlalu mempercayai sekitarnya atau terlalu curiga terhadap sekitarnya. Nah, ada lagi nanti di fase dia harusnya bisa otonomi. Nah, memang ini harus dicari nih orang-orang yang banyak makan ketika stres itu pasti yang biasanya itu berlebihan ya, berlebihan overfeeding, kemudian eh, apa-apa mendapatkan secara mudah ketika fase-fase perkembangan sosialnya. Nah, lebih cenderung ke seperti itu perkembangan psikologisnya gitu ya. Tapi kalau secara hormonal pada dasarnya sama gitu ya, Mbak Nadia ya. Ye, itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, terima kasih, Bu. Sami-sami. Ayo kita sama-sama ngatur ya mana dia ya. Ya, siap, siap, Bu. Ya, Zee, terima kasih Mbak Nadia juga Bu Ratna. Selanjutnya monggo Mbak Anis, Bu Saiful ini ya, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempatnya kok indah Iya, sekali ini ya. di lantai. Ini di rooftop ini. Oh, Masya Allah. Ya, izin bertanya Bu Dokter. Eh, Ratna. oh, Bu Ratna, mohon maaf. Eh, ini ada korelasinya tidak ya antara stres dengan lemahnya iman gitu? Eh, Boleh enggak kalau misalnya dibilang, oh kamu stres itu karena kurang zikir, kamu stres karena enggak ingat Allah, kamu stres karena enggak enggak dekat sama Allah gitu. Padahal kita yuk yang zikir, yang sholat, yang tahajud, yang itu bisa juga terkena stres kan. Dalam ayat Al-Quran juga ala bidzikrillah tatmainul qulub la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi bisa juga kita juga terkena stres. Kira-kira boleh enggak kita bilang kamu stres kan tuh karena lemahnya iman atau memang ya stres aja gitu. Gitu aja. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum Atur warahmatullahi nuwun. Wah, wabarakatuh. banyaknya bagus-bagus sekali nih ya. Jadi kalau ada tinjauan eh, eh, apa namanya secara psikologis atau secara psikiatris, satunya lagi tinjauan secara agama, maka kalau ini dibenturkan akan sulit gitu ya. Jawabannya adalah bisa iya dan bisa tidak. Gitu ya, Mbak Nis ya. Dan kalau kita ngomong kalau misalnya orang stres itu kemudian caranya menyikapi adalah kamu stres, kamu tuh zikirnya yang banyak. Nanti kamu zikir ini ya, pakai amalan ini ya. Kayak gitu ya. Itu kalau kita menyampaikan seperti itu di generasi anak-anak zilenial ini, maka nanti di belakang kita mereka melecehkan gitu. Karena hampir sebagian besar mereka nggak suka kalau coping mekanismenya diminta untuk meningkatkan
ibadah atau meningkatkan memperbanyak zikir kayak gitu mereka nggak nyaman dengan seperti itu ya. Tetapi kan pada dasarnya makin usia makin banyak gitu ya, maka coping dengan religi ini akan semakin dipakai gitu. Apalagi kalau dia memang berasal dari lingkungan yang awalnya itu memang sangat religius, maka ini bisa related, Mbak gitu ya. Ini bisa related gitu, tapi kalau misalnya dia dari keluarga yang memang tidak terlalu religius gitu, maka kamu zikir. Eh, dan ini tidak kamu stres ini karena kurang zikir, ibadahmu jelek, maka ini akan sulit untuk dihubung-hubungkan gitu. Oke. Oleh karena itu bisa iya, jawabannya bisa ya bisa tidak, tetapi saya menyarankan kalau misalnya nih Mbak Anis ada klien atau ada temen yang masih masih milenial, atau kalau Mbak Anis tuh usia usia apa ya jadinya ya masih milenial enggak nih ya atau Gen Z gitu ya. Eh, Sebaiknya tidak memakai alasan-alasan religi eh, untuk menjudge mereka itu stres gitu ya. Ya, karena mereka akan sangat langsung terjadi mental block kalau kita ngomong seperti itu ya. Akhirnya kita nggak bisa masuk lagi ke mereka. Itu pengalaman yang nyata gitu. Hampir semuanya kalau kita ngomongnya kamu itu kurang kurang ibadahmu kurang bagus ya. Kemudian juga zikirmu ini kayak gitu pasti mereka nggak bisa lagi kita masuki gitu untuk kita ajak ngobrol. Gitu ya Mbak Anis ya. Ya, Tetapi untuk dan memang yang latar belakangnya dari kecil itu religiusnya bagus ya. Iya, memang sangat berelasi gitu. Karena dari kecil dia memang memakai coping itu gitu. Ya, matur iya, nuwun ya. Ya, baik, baik. Terima kasih Bu Ratna. Eh, Monggo silakan. Ada lagi Ibu-ibu? Monggo silakan. Berbagi pengalaman juga boleh. Monggo silakan. Apa mungkin yang pernah kita alami? Mbak Nek, Seperti gimana? aku ngecat. Oh, ngecat. Oh iya. J. Ya, ada pertanyaan Bu Ratna di chat ini. Oh iya, Bu Agustina sedang mengajak Bu Ratna. Ini cara ngadepin suami. Aduh, suami nih. Cara ngadepin suami atau anggota keluarga lain yang beda sudut pandangnya itu bagaimana? Misalnya ini soal perspektif kebersihan, ibadah, cara mendidik anak, dan kebiasaan lainnya yang tidak cocok. Ya, terkadang memang seperti itu ya. Ibunya pengennya bersih-bersih, suaminya kadang bragbuk-bragbuk seperti itu ya. Moga silakan Bu Ratna. Wah, ini bagusnya nanti kita kumpulin ya, Mbak Nikmah ya. Iya. Jadi kita kumpulin nanti ada sesi dengan bapak-bapak gitu ya. Biar nanti dikumpulin Mbak Nikmah sama suami, Mbak Agustin sama suami gitu ya. Biar bikin komitmen ulang gitu ya. Iya betul. Nanti mah, nah tuh kan ya kan gitu ya salah-salahannya. Jadi memang iya betul gitu ya. Apa yang dialami Mbak Agustin ini mewakili hampir semua ya, hampir Iya banyak betul. teman-teman gitu ya. Karena ada hal-hal yang nggak sinkron ya, beda sudut pandang. Sebetulnya beda sudut pandang ini rata-rata kalau kita akhirnya karena nggak pernah terjadi kompromi, akhirnya udah nggak usah dibahas supaya nggak jadi konflik kayak gitu ya. Padahal itu diindem terus gitu, bisa meledak kapan-kapan kan kayak gitu ya. Padahal itu harus dibicarakan. Yang disebut sebagai bagian dari family therapy adalah seperti ini. Kita menyepakati bersama. Misalnya, ya itu kalau habis mandi kok anduknya selalu ditaruh di tempat tidur kan basah kayak gitu ya. Oke, kalau itu sesuatu yang apa namanya sudah rutin kan bagi si ayah ini akan sulit ya untuk tiba-tiba besok paginya langsung berubah dari kamar mandi dengan bagusnya dia bawa keluar di dijemur di luar. Nggak mungkin seperti itu karena sudah berapa ya sudah berminggu-minggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia keluar dari kamar mandi handuk basahnya ditaruh di tempat tidur. Maka yang disebut sebagai perubahan perilaku itu adalah pengulangan yang ditolerir sampai diulang-ulang harus dilakukan terus-menerus selama 3 bulan kayak gitu. Itu baru mengawali terjadi, oh iya ya aku harus berubah. 3 bulan tuh terjadi perubahan perilaku itu ya. Jadi mengulang-ulang terus, dikandani terus,
dengan baik ya, ngandaninya jangan, wah ayah tuh laki-laki, udah kemarin udah diomongin, wah nggak jadi. Karena udah kandung marah dulu gitu ya. Kalau ingat kalau kita dalam kondisi marah, kita nggak bisa belajar gitu ya. Tadi kan hijack dari amigdala ke prefrontal cortex menyebab padahal prefrontal cortex ini yang area belajar gitu ya. Kalau prefrontal cortexnya itu di hijack, dibajak sama emosi, jadi dia nggak bisa belajar gitu ya kan. Jadi kalau kita ngasih tahu pun dengan ayah ayah ayah, yuk yuk tak tak ini tak ajarin yuk ini dibawa ayah, yuk kita bareng-bareng keluar yuk mungkin dengan cara seperti itu jadi si ayah ini jadi pekewo gitu ya, besok lagi digituin, besoknya lagi digituin gitu. Bulan masa udah seminggu tetap aja masih kambuh, baru seminggu belum 3 bulan gitu ya. Termasuk bagaimana berkomitmen lagi, berkomitmen ulang atau apa namanya kesepakatan ulang tentang mendidik anak ini ya. Mendidik anak itu kan banyak ya kebiasaan-kebiasaan mana misalnya kebiasaan pakai HP sekalipun ya, screen time gitu yang nggak sepakat antara bapak sama si ibu gitu ya. Gimana menyepakatinya? Harus disepakati dulu memang. Kapan, berapa lama, apa konten yang boleh, apa yang nggak boleh ini disepakati dulu. Tapi dalam kesepakatan jangan memakai apa? Aku tuntutannya 70. Si bapak ini 80. Udah 70. Aku nggak mau turun. Bapaknya juga nggak mau turun. Ya sudah. Jadi harus mau sama-sama turun gitu ya. Apalagi kalau bapaknya sama juga kalau bapaknya udah 20 aja. Nggak bisa ibunya di 70, bapaknya di 20. Kayak bapaknya harus naik, ibunya harus turun. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Ayo nanti belajar bareng-bareng. Harus ada pakar komunikasi di sini. Gitu, Je. Eh, Mbak Agustin. Ya, baik, Bu Ratna. Oh, Barangkali ini disetelin memang rekaman aja kita ngomel gitu. itu supaya nggak capek ngomel-ngomelnya terus 3 bulan ngomel-ngomel soalnya Bu Ratna. Iya, Atau itu berdoa dengan kenceng, ya Allah, ringankanlah kaki suami. ringankanlah kaki suamiku agar menjemur handuk. Oh, itu bagus itu ya. Nah, itu yang dilakukan di rehabilitasi-rehabilitasi. Termasuk yang ada di rumah sakit jiwa ya. Orang dengan gangguan jiwa berat itu kan terjadi kerusakan pada fungsi-fungsi kognitif dan pengaturan perilaku ya Bapak Ibu ya, Ibu ya. Sehingga sebetulnya dulu itu RSJ itu merawat pasien itu sampai 3 bulan. Tapi kalau sekarang ini kan cuma 2 minggu itu hanya inisiasi saja supaya kemudian di rumah dia dilanjutkan oleh keluarganya. Kenapa dulu 3 bulan? Ya karena untuk merubah apa namanya perilaku yang nggak benar itu gitu ya. Bahkan sekedar mandi ketika orang gangguan jiwa berat, ayo mandi. Misalnya ini orang gitu ya, mandi. Nanti sampai di kamar mandi, mau sampai kamar mandi tapi diem gitu. Ayo di kita bantu copot bajunya, dicopot bajunya sampai segitunya. 3 bulan. Bayangin itu dibantu seperti itu ya. Tapi kan kita bukan orang gangguan jiwa berat ya, bukan lebih cepat daripada 3 bulan gitu ya. Gitu ya. Nanti bisa dikasih contoh berarti ya Bu ya ke suami-suaminya ya yang sampai 3 bulan, hampir 3 bulan kok udah berubah-berubah juga diceritain. Kalau di RSC itu, kayak gitu Oh. kan apa mau sama, kayak gitu kan ya. Sih, monggo silakan. Ada yang mau sharing lagi, silakan Ibu-ibu. Kita masih punya waktu nih. Kita sampai jam 15. Jadi kita masih ada waktu 10 menit. Monggo silakan. Lumayan loh ini, gratis, konsultasi gratis. Ada kesempatan. Mahal soalnya kalau kita konsultasi langsung ke sana ini ya. Saya pernah juga dok, Bu Ratna, karena anak saya memang agak pernah mengalami apa namanya kecemasan yang berlebihan seperti itu. Ada tekanan yang membuat dia merasa cemas, merasa apa ya mau keluar sekolah dan sebagainya seperti itu. Jadi saya pernah janjian sebenarnya dengan di Suroyo Hospital, tapi kebetulan kok tidak dapat Bu Ratna. Tapi Ini karena berapa anak ya? saya di gimana Bu? Usianya berapa ya? 15 tahun. Oh iya nggak bakalan ketemu Bu Oh Ratna. gitu. Iya, Oh. 15 tahun kan di anak remaja ya. Oh, pantesan kok saya.
Saya berharapnya dengan Bu Ratna seperti itu. Ternyata loh kok tidak. Nah, tapi waktu itu karena ini sih ya apa namanya? Karena anak saya di pondok, jadi kan keluarnya nggak bisa kapan dokternya Ya, bisanya ini sewaktu-waktu. anak saya bisa langsung diambil itu kan nggak bisa. Ya, Jadi betul ya. ternyata dokternya tanggal sekian bisa, anak saya tidak diizinkan kayak gitu. Tapi Ya. bisa dengan psikiater lain dan alhamdulillah ketika bisa bercerita dengan ahlinya ya Bu ya. Kalau dengan ibunya karena nggak ahli barangkali ya saya nggak bisa menggali sebenarnya apa sih. Terus kemudian saya juga nggak bisa meredam, oh kamu harus begini begini, memberikan solusi yang terbaik. Ternyata saya tidak bisa. Jadi akhirnya dengan terpaksa kami membawanya dan alhamdulillah memang ada solusi terbaik, ada oh ternyata harus begini begini kayak gitu. Kalau sudah di tangan ahlinya itu memang hasilnya oke banget. Eh, J, Kayak gitu hilang cemasnya. ibu-ibu nggak usah terlalu ini ya. Kok anak saya sama saya nggak mau terbuka ya. Padahal saya udah nungguin loh. Padahal udah tak bikinin makan terus loh. Padahal gitu ya. Tapi karena memang anak itu juga menjaga perasaan kita gitu ya. Dia nggak mau kadang-kadang nggak mau kelihatan jelek di depan kita, membuat kita sedih. Itu beberapa alasan yang dikemukakan anak-anak ketika mereka nggak mau cerita yang apa ya yang nggak enak gitu ya ke ibunya termasuk kalau itu di pondok rata-rata adalah bullying ya rata-rata Ya, sebagian besar juga di pondok sebenarnya sekolah-sekolah banyak sekali kasus-kasus bullying itu banyak sekali ya yang tidak terungkap itu banyak sekali. Nah, termasuk di kasus-kasus di pondok itu juga seperti itu ketika dia dibully temennya dia nggak nyaman tuh cerita sama ibunya gitu ya. Dia nggak mau keluar dari pondok karena salah satu hal adalah eh, kamu tuh kalau cerita kamu tuh cemen, kamu tuh apa kalau orang Jawa tuh mbak cucuan gitu ya apa ya sering apa-apa dikit cerita gitu ya sehingga itu menjadikan anak-anak juga nggak nyaman untuk cerita ke orang tuanya ke apa namanya musrifnya kayak gitu-gitu dia juga nggak nyaman akhirnya dikip sendiri sampai akhirnya dia nggak bisa handle baru kemudian muncul depresi gitu ya baru orang-orang sekitarnya melihat perubahan perilaku dia akhirnya jadi aware kayak gitu ya, kasus-kasusnya hampir sebagian besar seperti itu dan memang kita akui untuk boarding school seperti itu sebetulnya butuh pengasuh-pengasuhnya ini punya apa ya punya kemampuan untuk tahu gitu ya untuk aware bahwa oh ini ada perubahan seperti ini kayak gitu jadi kemudian bisa di treatment dari awal gitu tapi ya agak butuh waktu untuk bisa seperti itu bahkan bullying sebetulnya kalau kasus bullying di sekolah baik itu di dinas apa ya yang anak dan perempuan itu sebetulnya sudah banyak bergerak di situ, tetapi masih kurang masif gitu ya. Saat ini masih banyak orang guru yang beranggapan bahwa bullying itu bukan masalah. Bullying itu bagian dari cara anak-anak untuk belajar tough, belajar berani, belajar bisa mempertahankan diri dari teman-temannya. Nah, ya kemudian yang ada juga banyak yang guru-guru sudah mulai ikut apa namanya terpapar tentang apa itu bullying, menjadi lebih aware. Tetapi kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang belum terpapar ini, aduh kasusnya jadi ini ya termasuk sampai terjadi Nyon Sewu dulu di kabupaten itu ada yang sampai meninggal gara-gara HP itu kan. Itu juga awal mulanya kan bullying ini ya. Jadi mari sama-sama tidak menganggap bahwa bullying itu sesuatu yang biasa saja, sesuatu untuk menguatkan anak-anak gitu enggak gitu ya. Jangan lupa bullying bisa dilakukan di rumah ya. Antara ibu ke anak-anak, antara bapak ke ibu, antara apa namanya kakak ke adik gitu ya bisa juga karena bullying adalah perilaku kekerasan antara orang yang secara psikologis lebih kuat ke orang yang psikologisnya lebih lemah dan dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu kenapa dampaknya masif? Ya karena berlangsung terus-menerus ini gitu. Kalau kalau kekerasan kan cuma satu dua kali selesai gitu ya. Nah, ini dilakukan terus-menerus jadi efeknya luar biasa. Gitu Mbak Nikma. Oke, baik ya. Terima kasih Bu Ratna. Ibu-ibu barangkali memang eh,
apa yang disampaikan Bu Ratna itu ada benar juga ya. Anak-anak kenapa tidak menceritakan ke kita, ke ibunya? Mungkin karena tidak mau ibunya kepikiran seperti itu juga kali kan ya Bu ya. Iya, iya termasuk gini misalnya. Eh, aku nggak enak tuh kalau minta uang ke ibu terus. Padahal kan ibu itu kak kadang-kadang kan ibu dimintai uang oleh anaknya itu ada rasa bangga. Aku masih berperan, aku masih kamu masih berguna untuk kamu. Saya masih apa ya mempunyai fungsi ke anak gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak kita yang sudah mahasiswa seperti itu ya sampai kemudian memberatkan teman-temannya atau dia melakukan sesuatu yang nggak pas kayak gitu karena dia malu menyampaikan keluhan ke orang tuanya itu. Ini berdasarkan pasien-pasien ya, belum dilakukan penelitian secara valid ya gitu ya. Hampir semuanya itu kenapa hubungannya nggak nyaman? Karena ada rasa nggak enak membebani orang tua. Orang tuamu tuh kalau kamu ajak ngomong, kalau kalau kamu terus terang, itu mereka merasa berharga loh, kayak gitu ya. Kamu minta bantuan orang tua, itu membuat orang tua merasa berguna ya, ya seperti. Jadi membuat orang tua merasa pride-nya itu meningkat. Tapi anak ternyata dari sudut pandang yang lain. Ini yang yang lagi-lagi komunikasi ya Mbak Nimah ya. Butuh untuk anak tahu bahwa saya senang loh kalau kamu mintai uang tapi ya yang cukup-cukup aja kayak gitu ya. Saya senang loh kalau kamu cerita, nanti Bunda juga cerita kayak gitu ya. Jadi apalagi kalau anaknya sudah usia apa namanya di atas 18 tahun kayak gitu, komunikasinya lebih lebih nyambung gitu ya. Oke, matur nuwun. Sudah jam berapa nih? Ya, Jam J, 12. sudah jam, G, tinggal 5 menit lagi, G, barangkali karena sudah menunjukkan waktu 2.56 dan juga sudah masuk waktu asar, ibu-ibu semuanya. Jadi kita sampai di sini, G, pertemuan kita. Sebelumnya saya nggak mengambil kesimpulan sih, cuman sedikit tadi tentang prefrontal cortex, G, yang ternyata itu adalah bagian otak kecil, G, di balik kening kita yang ternyata punya peran yang sangat besar dalam menahan emosi dan mengatur cara kita dalam merespon stres. Nah, jadi memang penting sekali ya untuk menjaga kesehatan otak ya, Bu Ratna. Nggih. Kemudian yang kedua adalah tentang manajemen stres. Nah, ternyata kuncinya sangat sederhana. Tadi tips-tips yang diberikan Bu Ratna itu bisa kita praktekkan. Oke, kita mengenali sumber stres itu sendiri seperti apa, kemudian mengatur waktu dengan baik, kemudian jangan lupa melatih kita relaksasi seperti itu. Nah, itu kan mudah ya, sebenarnya mudah yang dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi monggo silahkan, monggo kita bareng-bareng ya supaya kita tidak stres, kita praktekkan apa yang sudah tips-tips yang dibagikan oleh Bu Ratna, sih, ibu-ibu semuanya. Oke, tak terasa, nggih, sudah di penghujung acara. Nggak terasa kita berapa? 2 jam ya? 2 jam kita bersama. Terima Ngomel. kasih banyak. 2 jam ngomel. Terima kasih banyak untuk Bu Ratna. Kami sampaikan atas ilmu dan tips yang super bermanfaat bagi kami. Semoga setelah ini kita bisa lebih tenang dalam menghadapi segala masalah, lebih bahagia menjalani hari-hari Amin. kita, dan tentu tetap menjaga kesehatan mental kita. Ya, terima kasih juga kami sampaikan kepada ibu-ibu yang sudah aktif dan mengikuti acara ini sampai tuntas. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan Dharma Wanita berikutnya dengan tema yang pastinya nggak kalah menarik ya. Nanti dari dari bidang pendidikan pastinya akan eh, mengadakan acara seperti ini lagi, jadi ibu-ibu semuanya. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri guys sebagai moderator sekaligus sebagai MC. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. Mbak Terima kasih Bu Rima. Oke, Retna. terima Terima kasih Bu kasih Bu Ratna, Bu Danita. Danita, Terima Kita kasih semua isi Ibu. ya. Ini terima kasih dan ibu-ibu semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap Ya, sehat. mohon izin. Monggo, terima kasih. Izin bisa di end Mbak Dila. Terima kasih.